Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita pada kesempatan ini dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, pidato Ketua Umum Partai Hanura Hati Nurani Rakyat pada acara puncak ulang tahunnya ke-16 di Jakarta baru lalu menarik kita perbincangkan. Kenapa tidak? Partai Hanura lah mungkin partai yang dua-duanya presiden dan wakil presiden hadir pada puncak peringatannya. Mari kita baca sebuah berita tentang hal ini yang berisikan pidato Ketua Umum Partai Hanura. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Tunggu arahan Jokowi, Ketum Hanura bantah keras dukung Anies Baswedan. 2. Gila pidato saya dipelintir. Enggak boleh. Berita ini tertanggal 22 Desember 2022, hari Kamis, pukul 00.20 WIB dini hari tadi. Saya membacanya sekarang ini pukul 06.10 pagi hari Kamis ini. Peta Ekonomi Jakarta. Dalam puncak perayaan HUT ke-16 Partai Hanura yang turut dihadiri Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo, Jokowi dan Ma'ruf Amin, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau Oso mengatakan dukungan parpolnya pada Pilpres 2024 menunggu arahan Presiden Jokowi. Terus yang akan datang, siapa yang akan kami pilih, itu tunggu Pak Jokowi. Kata mantan Wakil Ketua MPR itu dalam sambutannya dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Desember. Oso mengatakan Partai Hanura pada prinsipnya akan setia dengan Jokowi, termasuk mempercayakan arah dukungan pada Pilpres 2024. Terserah, keputusan ada di tangan Pak Jokowi, bukan kami, katanya. Oso kemudian mengingatkan beberapa pihak tidak gampang menuduh Partai Hanura sudah mendukung sosok tertentu pada Pilpres 2024. Terlebih lagi, kata dia, belakangan muncul narasi yang mengungkap Partai Hanura sudah mendukung Anies Baswedan pada Pesta Demokrasi 2024. Saya belum pernah mendukung siapapun, apalagi Anies Baswedan. Ya, sorry ya, itu dibikin di media sosial, gila pidato saya dipelintir. Ini enggak boleh, kata Oso. Namun, dia mengaku memang dekat dengan sosok Anies. Namun, jangan sampai kedekatan dimaknai Partai Hanura sudah mendukung tokoh tertentu pada Pilpres 2024. Saya kan temannya Pak Anies, tetapi ini enggak boleh dilakukan. Saya orang gila juga kalau dikata gila. Saya juga gila, kata Oso. Ada beberapa hal mungkin yang menarik kita bicarakan dari pidato ini. Pertama, sampai saat ini Oso belum menentukan siapa tokoh yang dia dukung untuk capres atau cawapres tahun 2024 ini. Dan itu diserahkannya bulat-bulat tampaknya kepada Jokowi. Bahkan dia katakan dia tidak menentukan. Kami tidak menentukan, katanya. Berarti kan Partai Hanura tidak menentukan. Itu tergantung Pak Jokowi. Sungguh luar biasa Pak Jokowi dalam hal ini, sebab kita tahu Pak Jokowi adalah kader partai PDIP. Tetapi Partai Hanura
sungguh mempercayakan kepada Pak Jokowi yang kader partai PDIP untuk menentukan siapa tokoh yang akan didukung atau diusung oleh Partai Hanura dalam Pilpres 2024 mendatang. Sungguh ini luar biasa. Yang kedua, dia nyatakan dengan tegas di sini, dia belum menentukan sikap siapa yang didukung atau diusung Partai Hanura. Tokoh untuk calon presiden atau cawapres 2024. Apalagi Anies Baswedan. Ini pakai apa lagi? Apalagi Anies Baswedan, katanya. Kalau kita lihat, besar kemungkinan Ketua Umum Partai Hanura tidak akan mendukung Anies Baswedan. Meskipun dia menunggu arahan Joko Widodo. Mana tahu nanti Joko Widodo mengatakan dukungan berikan kepada Anies Baswedan. Tidak ke si rambut putih atau ke si muka yang berkerut. Politik ini kan dinamis. Namun dalam ini kalau kita perhatikan, ada fenomena baru akhir-akhir ini terjadi di dalam perpolitikan Indonesia. Pada beberapa partai kita melihat DPP-nya tidak mendukung Anies Baswedan. Tetapi konstituennya, pemilihnya di akar rumput mendukung Anies Baswedan. Ini masalahnya. Kita melihat antara lain PAN, P3, DPP-nya tidak mendukung Anies Baswedan. Atau katakanlah belum mendukung Anies Baswedan. Tetapi konstituennya, pemilihnya di akar rumput mendukung Anies Baswedan. Jadi bisa jadi ketum DPP Partai Hanura belum atau mungkin juga tidak akan mendukung Anies Baswedan. Tetapi konstituennya di bawah, di akar rumput, pemilihnya di akar rumput, bisa jadi telah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Sebagaimana yang terjadi pada partai PAN dan partai P3. Juga Golkar. Ada juga yang begitu. Golkar yang partai besar juga begitu. Kalau begini nanti tentu positifnya dengan pidato yang tegas dari Oso ini bisa jadi nanti konstituen atau pemilih Partai Hanura di akar rumput di tengah-tengah masyarakat nanti bisa jadi dengan adanya pidato Oso ini dia berbalik menuruti apa yang dikatakan oleh ketum Partai Hanura bahwa tidak memilih Anies Baswedan dan menunggu arahan Pak Jokowi. Dan sebaliknya bisa juga terjadi. Dengan pidato Oso ini bisa jadi konstituen atau pemilih Partai Hanura tidak memilih Partai Hanura pada Pilpres 2024 nanti, tetapi memilih partai lain yang mendukung dan mengusung Anies Baswedan. Bisa terjadi begitu. Untuk apa kita pilih Partai Hanura? Dia tidak memilih Anies Baswedan. Sedangkan kita di sini memilih Anies Baswedan. Untuk itu kita pilih saja, baik di dalam Pilpres ataupun nanti di dalam Pileg, kita pilih caleg-caleg yang ada di partai yang mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Karena pilihan Pilpres kita Anies Baswedan. Jadi bisa jadi ini pidato Oso ini semakin memperkuat konstituennya memilih Partai Hanura, bisa jadi membuat beralih atau berpindah ke lain hati
untuk tidak lagi memilih Partai Hanura pada 2024 nanti, tetapi memilih Anies dan partai yang mendukung atau mengusung Anies. Katakanlah, ambil pedoman hasil survei baru-baru ini saja yang mengatakan Anies Baswedan untuk Pulau Jawa itu unggul di DKI Jakarta, di Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Kemarin ini pemilih Hanura yang ada di sana telah bertekad untuk tetap memilih Hanura karena dia beranggapan Hanura juga mendukung dan atau mengusung Anies. Tetapi setelah ada pernyataan dari Oso ini, bisa jadi dia nanti bersikap tidak milih Hanura lagi, tapi memilih partai yang mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Kalau itu yang terjadi, tentu banyak sedikitnya akan berpengaruh kepada perolehan suara Partai Hanura nanti. Contoh yang sangat kentara sekali adalah ketika Partai PAN secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan ketika Anies Baswedan berkunjung ke Provinsi Riau. Kita melihat sekarang hasil survei telah tampak membuat Partai Nasdem naik elektabilitasnya setelah Partai Nasdem membawa Anies berkunjung menemui rakyat di beberapa daerah. Dan kita tahu bahwa untuk Pilpres 2019 lalu Partai Hanura banyak didukung oleh loyalis Anas Urbaningrum. Dan ketika saat ini telah lahir Partai PKN, yang kita dengar adalah partai besutan Anas Urbaningrum, tentu ini banyak sedikitnya akan berpengaruh nanti kepada perolehan suara Partai Hanura. Karena kita yakin loyalis Anas Urbaningrum yang pada tahun 2019 berada di Partai Hanura, saat ini tentu dia akan berada di Partai PKN. Mari kita lihat bagaimana Partai Hanura ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.